Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Septian, NPM 2019-21500-123. Saya ialah mahasiswa aktif di Universitas Indonesia PGRI. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama itu ada pengertian akhlak dan keutamaannya, yang kedua itu ada adab atau etika belajar dalam Islam, yang ketiga itu ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, yang keempat atau yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, langsung saja simak videonya. Baik, yang pertama itu ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak yang baik tentunya membawa banyak manfaat bagi diri dan orang lain. Dalam Islam, penjelasan tentang akhlak atau pentingnya berakhlakul karimah tercantum dalam Al-Quran. Arti akhlak dalam Islam erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang. Tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan akhlak yang dimiliki. Sebab arti akhlak sudah melekat dalam diri seseorang, yang mana termasuk sifat dan watak. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa akhlak itu ialah tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Dengan kata lain, arti akhlak ialah arti akhlak tersebut muncul secara alamiah dalam diri yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Kemudian ada keutamaannya. Ada 4 keutamaan di sini. Yang pertama itu menjadi amalan baik di hari kiamat kelak. Salah satunya dapat memberatkan timbangan di hari akhir. Yang kedua, ada semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada ditinggikan derajatnya dan kedudukan di akhirat. Yang keempat, ada jaminan mendapat rumah di surga. Baik, yang kemudian yang kedua itu ada adab atau etika belajar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa ketika sedang dalam proses belajar, terdapat adab-adab yang harus dipatuhi. Apa sajakah adab dan etika belajar dalam Islam tersebut? Yang pertama, ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, bersopan santun kepada guru. Yang kelima, patuh kepada perintah guru. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, disiplin ketika sedang belajar. Baik, yang ketiga ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Etika beragama dalam Islam ialah Al-Quran pernah menjelaskan untuk saling mengenal atau ta'aruf. Saling mengenal bisa berfungsi untuk memahami, untuk saling berempati, dan bisa juga untuk saling berbagi tugas, untuk saling melengkapi jika Tuhan mengkehendaki. Bisa saja kita diciptakan sama, tapi bisa dibayangkan betapa beku dan membosankannya hidup. Tuhan tidak akan berbuat sejahat itu. Kemudian ada etika bernegara dan berbangsa dalam Islam. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan prinsip musyawarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan." Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam.
Prinsip demokrasi dalam Islam ialah Islam telah disebutkan di berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu, prinsip ini tidak diteruskan di sebagian negara Islam. Ini bersumber dari tulisan Dr. H.M. Zainuddin MA dalam artikel berjudul Islam dan Demokrasi. Kemudian ada prinsip. Prinsip ini menjelaskan secara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat 38 yang berbunyi wallazina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amuruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik, telah usai pembacaan materi untuk tugas saya dalam video ini, saya ucapkan terima kasih bagi para penonton yang sudah mengklik video ini. Sekian presentasi dari saya tentang materi yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua adalah adab, etika belajar dalam Islam. Yang ketiga ada etika beragama, bernegara dan berbangsa dalam Islam. Yang keempat ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Sudah saya jelaskan dalam video ini satu persatu. Terima kasih sekali lagi untuk yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, Diki Septian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita kepada akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi para penonton yang telah mengklik video ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keluarga saya dan juga teman-teman saya yang sudah mensupport saya sehingga terbentuknya video ini. Adapun teman-teman saya yang membantu saya mengerjakan video ini ialah Zidan sebagai kamera, Yuda sebagai lightning, Kemal sebagai tata bahasa, Arik dan Hambali sebagai tim support. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.